Suatu ketika, Jenderal MT Haryono pernah berbicara kepada Jenderal Ahmad Yani, kalau Bapak tidak mulai mengambil tindakan terhadap PKI, maka satu saat mereka akan membunuh Bapak. Ucapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Ahmad Yani dan MT Haryono terbunuh dalam satu serangan kejut yang brutal di malam hari tanggal 1 Oktober 1965. Halo sobat semua, saya Hamdi Farid. Selamat datang di Striking Moment, channel edutainment paling keren di seluruh Indonesia. Di sini kita membahas 7 fakta penting tentang berbagai isu dan peristiwa. Dan kali ini kita akan bahas tentang Gerakan 30 September atau G30S. Keep watching. G30S merupakan jejak kelam dalam sejarah Indonesia. Saat itu, 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira menengah diculik dan dibunuh dalam waktu semalam. Peristiwa ini menyentak Indonesia dan menandai dimulainya episode paling berdarah dalam perjalanan bangsa ini. Sejak itu, pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang diduga terkait PKI terjadi di mana-mana. Dan tidak lama setelah itu, PKI dan ajarannya dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan yang paling penting dan paling sering diajukan adalah siapa dalam G30S? Adakah dalang tunggal dari tragedi ini atau peristiwa ini terjadi karena perpaduan berbagai faktor? Dalam video kali ini kita akan bahas teori-teori yang diajukan oleh para ahli mengenai dalang dari prahara G30S agar kita bisa lebih memahami bagaimana peristiwa tragis ini bisa terjadi. Dan inilah 7 versi dalam G30S. Nomor 7, Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grain dalam bukunya The Incubus of Intervention Conflicting Indonesia Strategies of John F. Kennedy and Alan Dulles. Menurut teori ini, Gerakan 30 September atau G30S adalah hasil rekayasa Inggris dan Amerika Serikat karena mereka bertemu dalam satu kepentingan yang sama. Di satu sisi, Inggris menginginkan sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia segera diakhiri karena Inggris menginginkan rencana pendirian Federasi Malaysia dapat berjalan dengan lancar. Pengakhiran sikap konfrontasi itu kalau perlu dilakukan melalui sebuah aksi kudeta. Di sisi yang lain, ada kepentingan Amerika Serikat yang mengharuskan Indonesia menjauh dari komunisme. Karena jika Indonesia jatuh dalam cengkraman komunis, maka kemungkinan besar satu persatu negara Asia Tenggara juga akan mengalami hal serupa, seperti sebuah efek domino. Dan ini sangat mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Nomor 6, skenario chaos. Dikemukakan antara lain oleh Presiden Soekarno sendiri pasca peristiwa G30S, dan hal ini dibenarkan oleh John David Leck, penulis buku Soekarno, A Political Biography. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar tertentu dalam Gerakan 30 September 1965. Peristiwa terjadi karena pertemuan berbagai faktor. Dalam bahasa Bung Karno, faktor-faktor ini pertama adalah unsur-unsur neokolonialisme atau Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kedua adalah pemimpin PKI yang keblinger. Yang terakhir adalah oknum-oknum angkatan darat yang tidak bertanggung jawab. Semua faktor-faktor ini kemudian bercampur baur dan pecah dalam sebuah improvisasi yang carut-marut dan menimbulkan situasi chaos di lapangan. Nomor 5, Soeharto. Kolonel Abdul Latif mengungkapkan bahwa dia melaporkan rencana G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada 28 September 1965. Bahkan 4 jam sebelum G30S dilaksanakan pada malam 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi untuk menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang ataupun mencegah rencana operasi tersebut. Asfi Warman Ada menilai fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana penculikan namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Nasution menjadi pintu masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak. Satu di antaranya disampaikan oleh Subandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen dan Menteri Luar Negeri. Subandrio mengungkapkan 4 tahap kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Pertama adalah menyingkirkan para jenderal pesaing melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965. Lalu membubarkan PKI dan selanjutnya menangkap 15 menteri yang setia kepada Presiden Soekarno. Dan terakhir adalah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Nomor 4, CIA. Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin, Amerika Serikat dan negara-negara Barat berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Untuk itu, Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T. Johnson dalam Indonesia 1965, The Role of the US Embassy, ada 5 opsi yang dipertimbangkan. Pertama adalah membiarkan saja. Kedua, membujuk Soekarno beralih kebijakan. Ketiga, menyingkirkan Soekarno. Keempat, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan.
Kelima, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancurannya sekaligus menjatuhkan Presiden Soekarno. Dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya CIA memutuskan untuk memilih opsi terakhir. Keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA dalam peristiwa G30S juga banyak diungkap oleh berbagai sumber lainnya, diantaranya oleh Peter Dale Scott, profesor dari University of California, dalam tulisannya US and the Overthrow of Sukarno 1965-1967. Ia mengatakan bahwa CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam Seskoat atau Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, dan salah satu perwiranya adalah Soeharto. Sejarawan John Rusa dalam buku Pretext for Mass Murder juga mengungkap bahwa pada akhir 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih kepada Kostrad dan antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan investigasi Katie Kadani dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui perangkat radio tersebut. CIA memastikan frekuensi-frekuensi yang akan digunakan oleh Angkatan Darat sudah diketahui oleh NSA atau National Security Agency. NSA menyadap siaran-siaran radio di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis menerjemahkannya. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki informasi detail tentang aksi penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI. Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar sekitar 10.000 US dollar untuk membiayai kegiatan KAP atau Komite Aksi Pengganyangan G30S. Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat. Nomor 3, Soekarno. Setidaknya ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Pertama adalah Anatomy of the Jakarta Coup October 1st, 1965, ditulis oleh Victor M. Fick. Kemudian The Soekarno File 1965-1967, Chronology of a Defeat, karangan Anthony Dake, dan pembantaian yang ditutup-tutupi peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno, tulisan Lambert Gibbles. Menurut Anthony Dake, Soekarno sendirilah yang merancang persekongkolan kepada para perwira tinggi Angkatan Darat dan bahkan membantu mendorong pelaksanaan rencana tersebut. Bagi Soekarno, para perwira itu tidak bisa diatur, tidak mendukungnya secara penuh dalam operasi Dewi Kora dan terlalu anti-komunis. Kemudian Soekarno memberikan lampu hijau pada sejumlah komandan di lingkungan Resimen Cakrabirawa untuk menyelesaikan masalah para perwira tinggi itu. Ia juga memberikan isyarat pada pimpinan PKI mengenai apa yang sedang ia rencanakan, sehingga mereka terpengaruh, terlibat, dan terkena getahnya. Keluarga Bung Karno protes keras akan kesimpulan ini dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno. Untuk menyanggah teori-teori tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada tahun 2006. Cetakan kedua buku itu memuat bantahan dari Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa saat itu, Kolonel CPM Maulwi Sailan, yang menyatakan bahwa Bung Karno tidak pernah memberikan perintah untuk menculik atau membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Nomor 2, konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam A Preliminary Analysis of the October 1st, 1965, Coup in Indonesia atau dikenal sebagai Cornell Paper yang diterbitkan pada 1971 mengemukakan bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam Army and Politics in Indonesia diterbitkan pada 1978, sejarawan Harold Crouch mengatakan menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi 2 faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama adalah faksi tengah yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin oleh Ahmad Yani. Faksi ini hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional yang memasukkan PKI di dalamnya. Kelompok kedua adalah faksi kanan dan bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Dan faksi ini ada Nasution dan Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih untuk menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama faksi tengah untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Tapi pertanyaan penting untuk merespon teori ini adalah jika memang G30S merupakan operasi faksi kanan untuk melenyapkan pimpinan faksi tengah, kenapa pimpinan faksi kanan Abdul Haris Nasution juga menjadi target dari operasi tersebut? Dan itu adalah kelemahan utama dari teori ini. Nomor 1, PKI. Suatu ketika, Jenderal M.T. Haryono pernah berbicara kepada Jenderal Ahmad Yani, kalau Bapak tidak mulai mengambil tindakan terhadap PKI, maka satu saat mereka akan membunuh Bapak. Ucapan itu akhirnya menjadi kenyataan. Ahmad Yani dan M.T. Haryono terbunuh dalam satu serangan kejut yang brutal di malam hari tanggal 1 Oktober 1965. Dan PKI adalah mastermind dari serangan itu. Ini merupakan versi resmi pemerintahan Orde Baru.
Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan KOP G30 SPKI di Indonesia pada 1968. Inti dari literatur tersebut menjelaskan dan menegaskan skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mencantumkan kata PKI di belakang G30S. Penyebutan G30 SPKI adalah untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalang di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah Partai Komunis Indonesia. Namun sejarawan John Rusa mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Seharusnya sebuah keputusan resmi partai diketahui oleh semua pengurus. Sedangkan rencana gerakan untung yang merupakan sebuah rencana besar hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Struktur kepengurusan partai mulai dari komite sentral sampai dengan komite daerah besar tidak mengetahui sama sekali adanya rencana tersebut. Istilah G30S sendiri berasal dari para pelaku gerakan yang menamai operasi mereka sebagai Gerakan 30 September yang kemudian disingkat G30S. Selain itu, rezim Orde Baru membuat buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia suntingan Nugroho Noto Susanto yang diajarkan di sekolah-sekolah selama Soeharto berkuasa yang menegaskan peran PKI dalam G30S. Dan sedikit tambahan mengenai peran Soeharto dalam hari-hari pasca G30S. Orang banyak bicara bahwa Soeharto adalah seorang oportunis. Tapi pendapat dan sikapnya bahwa PKI adalah dalang utama dari peristiwa ini, terlepas itu benar atau tidak, adalah sesuatu yang ia perjuangkan dengan segala risiko. Dan ia pertahankan sampai akhir masa kepresidenannya, bahkan sampai akhir hayatnya. Sesuatu yang kontradiktif dengan sikap seorang oportunis yang biasanya mudah berubah-ubah sesuai arah angin, seperti yang biasa kita lihat pada politisi-politisi masa kini. Itulah 7 teori tentang penyebab terjadinya G30S. Bagaimana pendapat sobat? Mana teori yang paling kuat yang penjelasannya bisa lebih mendekati kebenaran? Silakan sobat beri komentar atau masukan pada kolom di bawah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam.